Ya, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob kembali mengusulkan untuk meneruskan perjuangan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Hal itu sebagaimana berita yang dilansir dari beberapa media tetangga. Ia mengatakan bahwa usulan tersebut telah dibicarakan dengan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo saat ia berkunjung ke Indonesia ketika masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada dasarnya di Indonesia tidak ada kendala, namun ada sebagian pihak di Indonesia yang berpendapat bahwa bahasa Melayu mempunyai banyak variasi. Hal ini perlu dibahas kembali pada pertemuan ASEAN berikutnya. Saya berharap Malaysia sebagai tuan rumah tahun depan dapat berperan besar melanjutkan langkah tersebut, ujarnya kepada media setempat. Seorang influencer Malaysia pun menanggapi usulan dari mantan Perdana Menteri Malaysia ini. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka takkan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu. Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Ya, sebelumnya di tahun 2022, Ismail Sabri Yaakob yang masih menjadi Perdana Menteri pernah mengusulkan dimaksud. Hal itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan di Majelis Tinggi negaranya tentang upaya mengangkat bahasa nasional Malaysia di tingkat internasional. Saat itu Ismail Sabri mengatakan akan memperjuangkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa kedua ASEAN. Ia pun mengeneralisir jumlah penutur bahasa Melayu mencapai 300 juta lebih. Nah, sebenarnya, usulan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN ini bukan baru sekali saja diusulkan. Mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bukan sosok pertama yang mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. Pada tahun 2011 mantan Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia Rais Yatim saat berkunjung ke Indonesia pun pernah mengusulkan untuk menjadikan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya di tahun 2015, ketika Malaysia menjadi ketua ASEAN, Datuk Seri Saleh Said Keruak, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, ketika seminar bahasa Melayu juga mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Kemudian pada tahun 2017 mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak juga pernah mendorong gagasan itu tersebut. Ia menyatakan keinginannya agar bahasa Melayu menjadi bahasa utama ASEAN dan akan terus mempromosikannya di tingkat internasional. Namun hal tersebut semuanya tidak dapat terrealisasi. Gagasan demi gagasan yang secara konsisten dialukan oleh Malaysia itu, secara terbuka akhirnya ditolak oleh Indonesia di masa Mendikbudristek Indonesia Nadiem Makarim. Mantan Mendikbudristek maupun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia saat itu beranggapan bahwa dari pertimbangan keunggulan historis, hukum, dan linguistik, bahasa Indonesia lebih pantas untuk dicanangkan sebagai bahasa resmi ASEAN. Wacana demi wacana ini akhirnya sirna seketika setelah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh Majelis Umum UNESCO pada 20 November 2023. Kini di penghujung tahun 2024 dan memasuki tahun 2025, hal tersebut kembali mencuat oleh mantan Perdana Menterinya.
Sementara kondisi kebahasaan dalam negeri sendiri masih morat-marit. Hingga memasuki tahun 2025 urusan kebahasaan di negara tetangga ini belum kelar-kelar. Bahkan kosakata yang digunakan oleh Perdana Menterinya pun dipertanyakan karena dikatakan bukan istilah dari bahasa Melayu. Akan tetapi mereka selalu mengeneralisir bahwa penutur bahasa Melayu jumlahnya 300 juta lebih. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Okey, di dunia terdapat lebih kurang 300 juta penutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di bumi dengan jumlah penutur sebanyak 300 juta lebih. Oh my god! Wow! Malaysia selalu mengklaim bahawa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Jelas ya di sini. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. Gitu. Jadi mau 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300 juta. Entah data yang mereka ambil dari mana jika bukan menggabungkannya dengan Indonesia. Sementara bahasa Indonesia saat ini sudah berbeda dengan bahasa Melayunya Malaysia. Karena unsur kosakata bahasa Indonesia bukan hanya dari bahasa Melayu saja, tetapi juga dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dan juga serapan bahasa-bahasa asing. Berarti bahasa Indonesia termasuk bahasa yang kaya dong? Kaya banget. Misalnya gini, kan kayak kemarin tuh kan sempat heboh ya, Malaysia bilang mereka ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dia bilang bahwa penutur bahasa Melayu ada 350 juta orang. 270 jutanya orang Indonesia. Masa urang. Iya, ada orang Indonesia nggak cuma Melayu doang. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Bugis. Melayu itu hanya salah satu suku di Indonesia. Kebetulan waktu lagi Sumpah Pemuda, para pemuda yang lain itu mikir, padahal waktu itu kan yang banyak orang Jawa ya. Yong Yava. Ya, yang banyak tuh orang Oyong juga banyak. Jadi gara-gara mereka berpikir bahwa walaupun banyak orang Jawa, mereka berpikir bahwa bahasa yang lebih gampang adalah bahasa Melayu. Jadi akhirnya diangkatlah. Tapi bukan berarti bahwa bahasa Indonesia itu total Melayu semua. Karena ada pengaruh dari berbagai bahasa lain. Betul. Itu yang kemudian membuat kita berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Secara kuantitatif, jumlah kosakata bahasa Melayu Malaysia belum diketahui jumlahnya, namun diprediksi belum mencapai 100.000. Sementara jumlah kosakata bahasa Indonesia mencapai 200.000, artinya ada selisih 100.000 kata. Kemudian di sisi lain, tidak semua warga negara Malaysia bisa menggunakan bahasa nasionalnya. Ada yang hanya bisa berbahasa Cina, bahasa India ataupun lebih fasih berbahasa Inggris ataupun bahasa campuran yang mereka sebut bahasa rojak. Nah, bagaimana mungkin Malaysia ingin memperjuangkan bahasa Melayunya Malaysia menjadi bahasa kedua ASEAN sementara di dalam negerinya sendiri masih belum kukuh dalam sisi kebahasaan? Sehingga tak heran jika hal seperti ini lebih dilihat dari sisi politik kebahasaan untuk mengangkat derajatnya ke arena internasional, ketimbang aspek linguistik. Dan tentu pada aspek politik kebahasaan ini kemungkinan akan berhadapan dengan Indonesia yang jumlah penuturnya jauh lebih besar dari penutur di Malaysia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.